Malam ini, aku akan membisikkan sebuah kisah tentang kecantikan yang berubah jadi kutukan, tentang cinta yang berubah menjadi luka, dan tentang seorang wanita yang kembali dari kematian dengan lubang di punggung dan dendam yang membara di dada. Ini adalah kisah Sundel Bolong, dan jika kamu berani mendengarnya, jangan pernah matikan lampu. Dulu, sebelum menjadi hantu, dia hanyalah seorang wanita biasa. Cantik, sederhana, hidup dalam lingkungan desa yang tenang. Ia dikenal sebagai penari ronggeng yang sering diundang untuk menari di acara pesta pejabat dan bangsawan. Salah satu dari mereka, seorang pria terpandang, jatuh hati padanya. Tapi dia menolak. Ia ingin hidup damai, bukan sebagai selir atau mainan. Penolakan itu membuatnya dibenci, dan malam itu semuanya berubah. Ia dipanggil untuk tampil menari, tapi pesta itu hanyalah tipuan. Di tempat sunyi, ia diperkosa bergilir oleh orang-orang berkuasa. Tubuhnya dicabik, martabatnya dihancurkan, dan yang lebih kejam, saat diketahui dia hamil, ia dibunuh dan dikubur hidup-hidup, sendirian, bersama bayi yang belum sempat melihat dunia. Beberapa hari setelah pemakamannya, terjadi hal-hal aneh. Tanah kuburnya berguncang, terdengar suara tangisan dari dalam bumi, dan malam berikutnya, seorang pria ditemukan tewas dengan wajah membiru, mata melotot, dan punggungnya berlubang. Itu pertama kalinya dia muncul, dengan gaun putih panjang, rambut menutup wajah, dan senyuman kecil yang justru membuat darah membeku. Tapi dari belakang, punggungnya bolong, lubang menganga yang masih mengucurkan darah hitam pekat. Itulah awal kemunculan Sundel Bolong. Waktu berjalan, tapi dia tak pernah pergi. Ia gentayangan di jalanan sunyi, di antara ganggang gelap dan persimpangan hutan. Kadang ia menggoda pria dengan kecantikannya. Kadang ia menangis pelan, seolah mencari seseorang. Seorang tukang becak pernah membawa penumpang wanita di malam hari. Rambut panjang, wajah tertutup, duduk membisu. Saat sampai tujuan, dia menoleh ke belakang, dan becaknya kosong. Tapi tanah di bawahnya basah, dan bau anyir darah tercium dari jok becaknya. Ada juga pengakuan dari seorang petugas keamanan pabrik yang melihat wanita berjalan di lorong. Ia menyapa, mengira itu karyawan. Wanita itu berhenti, berbalik perlahan, tersenyum, lalu memutar tubuhnya. Tapi wajahnya tetap menghadap ke depan. Dia berlari, dan saat menoleh kembali, wanita itu berdiri tepat di belakangnya. Tertawa, dengan lubang menganga yang penuh belatung dan daging busuk. Sundel Bolong bukan sekadar hantu. Ia adalah wajah dari luka perempuan yang dipaksa diam, yang dihakimi saat hidup dan dilupakan setelah mati. Tapi dia memilih bangkit, bukan untuk didengar, tapi untuk dibalas. Jadi, jika suatu malam kamu bertemu wanita cantik yang berdiri di persimpangan jalan, jangan terburu-buru mendekat, karena kecantikan bisa jadi topeng kematian, dan suara tawa kecil di kejauhan bisa jadi undangan ke dunia yang tak pernah ingin kamu datangi. Ini bukan hanya legenda, tapi peringatan dari mereka yang dibungkam dan kembali untuk menuntut apa yang dulu direnggut. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Dan jangan lupa, selalu periksa punggungmu sebelum kamu tidur malam ini.